Mau minum apa? Kopi boleh lah. Teh bebas. Jangan manis-manis. Udah manis sama saya. Bercanda ya. Oke, mari kita bedah ini. Coba Anda bayangkan sebuah adegan sinetron ya. Biasanya kan, kalau kita dengar kata sinetron yang terlintas di kepala itu pasti sesuatu yang heboh. Tidak ada mobil meledak di adegan ini. Sama sekali nggak ada. Benar, tidak ada tangisan histeris di tengah hujan lebat atau tidak ada tamparan keras yang dramatis. Dan ini yang paling penting, sama sekali tidak ada perebutan harta warisan yang diwarnai dengan teriakan urat leher. Iya, klise-klise itu absen semua ya di sini. Iya, tepat. Yang kita miliki di sini, di sumber bahasan kita hari ini hanyalah 2 orang karakter. Di sebuah ruangan biasa. Dan proses pembuatan segelas minuman. Sangat kasual, sangat domestik. Betul sekali, sunyi, sederhana, domestik. Namun entah bagaimana keheningan dari adegan ini tuh justru memicu ledakan viral yang luar biasa masif di seluruh dunia maya. Oh, ledakannya benar-benar terasa di berbagai platform ya? Iya. Jadi, pembahasan mendalam hari ini berpusat pada sebuah ulasan tentang satu adegan spesifik dari sinetron Terikat Janji. Dan misi kita, misi eksplorasi kita hari ini bukan sekedar menceritakan ulang adegannya. Tentu, itu kurang mendalam ya. Kita ingin membongkar psikologi di baliknya. Kayak, mengapa ketiadaan drama besar, sebuah momen yang tampak begitu kasual justru bisa membajak algoritma media sosial Anda. Wah, membajak algoritma, istilah yang pas. Kan memang begitu. Gimana caranya hal sekecil ini bisa membuat ribuan penonton merasa terhubung secara emosional? Nah, yang sangat menakjubkan di sini adalah bagaimana detail-detail mikroskopis bekerja dalam sebuah ruang yang kosong dari kebisingan. Kosong dari kebisingan ya? Betul. Ketika Anda menyingkirkan elemen melodrama yang berlebihan, Anda sebenarnya sedang menciptakan sebuah medium hampa udara. Oh, oke. Menarik. Medium ini menyoroti setiap tarikan napas, setiap mikroekspresi, dan setiap jeda dalam dialog. Jadi kayak pakai kaca pembesar gitu ya? Persis. Semua elemen kecil ini tuh membangun sebuah jembatan psikologis yang langsung menuju ke pengalaman pribadi penonton. Dan tentu saja, ketika kita membedah mekanisme keberhasilan adegan ini, kita sama sekali tidak boleh mengabaikan katalis utamanya. Iya, sang aktor. Kepiawaian aktor Arya Saloka dalam memanipulasi keheningan tersebut adalah alasan mutlak, ya. Alasan mutlak mengapa adegan ini tidak menguap begitu saja. Melainkan tertanam kuat di benak audiens ya. Sangat kuat. Arya Saloka benar-benar mengendalikan momen itu. Oke, mari kita bawa pendengar kita yang mungkin sekarang sedang berada di mobil atau di meja kerjanya ini langsung ke dalam momen tersebut. Ayo, kita reka ulang suasananya. Berdasarkan detail sumber yang kita kaji, kronologinya dimulai dari sebuah aktivitas autopilot. Karakter Davina yang dimainkan oleh Asha Asunsio itu sedang membuatkan minuman. Mengaduk minuman ya? Iya, ini adalah tindakan mekanis yang ya Anda tahulah tidak membutuhkan konsentrasi tinggi. Betul. Kita sering melakukannya sambil melamun kan? Nah, lalu tanpa peringatan apapun, karakter Sena memecah keheningan itu. Ini bagian favorit saya. Dia tidak berteriak, dia juga tidak mendekat secara agresif, dia hanya melontarkan satu kalimat pelan. Kalimat yang sangat santai. Dia bilang, kalau buat minum jangan manis-manis mbak, saya sudah manis soalnya. Dan seketika, aktivitas autopilot Davina itu terhenti. Berhenti total ya? Iya, sistem saraf karakternya seolah mengalami short circuit atau korsleting kecil gitulah. Nah, tunggu. Disinilah saya harus menekan tombol jeda sebentar. Karena saya butuh penjelasan teknis dari Anda nih soal ini. Oke, silakan. Kalau kita baca skripnya di atas kertas ya, kayak coba Anda bayangkan teksnya, jangan manis-manis, saya sudah manis soalnya. Mari kita jujur saja, kalimat itu kan sebenarnya adalah gombalan klise. Sangat era pesan singkat tahun 2000-an gitu loh. Iya, sangat jadul sebenarnya. Nah, di tangan yang salah, kalimat itu berpotensi besar membuat penonton merasa cringe atau geli sendiri kan?
Pasti. Bisa jadi bumerang. Pertanyaan mendasar saya adalah, mengapa ketika Arya Saloka yang mengucapkannya, kalimat itu sama sekali tidak terdengar murahan? Itu poin yang sangat tajam. Bagaimana sebuah teks yang berisiko tinggi menjadi lelucon garing justru berubah menjadi senjata pemikat yang viral banget? Ini observasi kritis. Dan disinilah kita masuk ke dalam mekanika akting yang sebenarnya. Oke, coba bedah buat kita. Jawaban atas pertanyaan Anda itu terletak pada apa yang disebut sebagai delivery control atau kontrol penyampaian. Kontra penyampaian. Spesifiknya di bagian mana? Spesifiknya pada pengaturan tempo dan volume vokal dari aktornya. Menarik. Coba bayangkan, jika kalimat itu diucapkan dengan nada tinggi dan antusias berlebihan, itu akan jatuh menjadi komedi slapstick. Kayak pelawak di acara komedi TV ya? Betul, dan sebaliknya, jika diucapkan dengan tatapan yang terlalu tajam, itu akan terasa invasif atau malah menyeramkan. Oh iya, malah jadi kayak ancaman ya kalau terlalu serius tatapannya. Persis. Yang dilakukan oleh Arya Saloka adalah menetralkan racun klise dari teks tersebut. Dia melontarkannya sebagai sebuah observasi biasa. Jadi kayak nyeletuk santai aja gitu ya? Sangat santai. Ia membuang kalimat itu seolah-olah, itu bukan hal penting. Jadi dia sengaja menghilangkan beban ekspektasi dari kalimat tersebut dong? Betul sekali. Dia tidak menunggu reaksi sama sekali, nada suaranya saat Arya Saloka mengucapkan itu sangat kasual. Namun, membawa frekuensi rasa percaya diri yang tinggi. Sikap tengil dan jahil karakter Sena ini berhasil membumi. Kenapa? Karena Arya Saloka mengeksekusinya tanpa usaha yang terlihat keras. Tanpa usaha. Effortless ya istilahnya. Effortless. Saat seorang aktor tidak terlihat berusaha untuk melucu atau menggoda, disitulah pesonanya justru menjadi mematikan bagi lawan mainnya. Dan mematikan bagi penonton juga tentunya. Tentu saja. Wah, kalau saya boleh meminjam apa yang Anda katakan tadi ya, dan coba memvisualisasikannya untuk Anda yang sedang mendengarkan. Boleh silakan. Ini tuh rasanya seperti meneteskan satu tetes pewarna makanan ke dalam segelas air bening. Analogi yang bagus. Tindakannya sangat kecil kan, nyaris tidak bersuara. Tapi karena airnya tenang, Anda bisa langsung melihat perubahan kimiawi yang perlahan mengubah seluruh warna dan atmosfer di dalam gelas tersebut. Tepat. Jika airnya sudah keruh sedari awal, seperti adegan sinetron yang dipenuhi konflik berisik yang kita bahas di awal tadi, Iya, yang heboh-heboh itu. tetesan pewarna dari kalimat Arya Saloka itu pasti tidak akan terlihat sama sekali. Akan tenggelam. Itu analogi visual yang sangat presisi, sangat pas. Dan perlu diingat, pewarna makanan itu tidak akan berarti apa-apa jika tidak ada medium yang bereaksi. Oh, maksudnya reaksi karakter satunya lagi. Iya, dalam hal ini, air beningnya adalah reaksi dari karakter Davina. Betul, Asya Asuncawa ya. Saat Arya Saloka meneteskan bumbu kalimat jahil itu, kita langsung dihadapkan pada respons yang sangat membumi dari Asya. Reaksinya itu loh, ya ampun. Davina terdiam. Pipinya memerah secara natural. Ada tatapan yang menahan rasa malu. Sebuah kebingungan antara, ingin marah karena diinterupsi kerjanya, tapi secara biologis tidak bisa menyembunyikan rasa gugup. Nah, tunggu sebentar. Mengapa harus diam? Maksudnya? Kenapa penulis skenario atau sutradara tidak memberinya kalimat balasan yang cerdas, biar adegannya lebih dinamis gitu? Bukankah dialog yang saling membalas biasanya lebih disukai penonton? Kayak banter gitu. Secara umum sih ya, dialog pingpong yang cepat itu memang menghibur. Kan seru tuh kalau Davina balas mengejek. Tapi, dalam konteks membangun chemistry yang otentik, diam itu adalah bukti kerentanan. Kerentanan ya? Coba pikirkan. Saat kita terkejut di dunia nyata, otak kita jarang sekali bisa langsung memproduksi balasan yang cerdas dalam 1 detik. Benar juga sih, biasanya malah ngeblank ya. Betul. Reaksi fisik selalu mendahului reaksi verbal. Penonton modern itu setelah mengonsumsi ribuan jam tayangan televisi loh. Radar kepalsuan atau cringe radar kita itu luar biasa tajam sekarang. Kita bisa mencium reaksi yang direkayasa dari jarak 1 kilometer. Jadi, ketika Davina hanya mematung dan pipinya memerah, itu sebenarnya sedang memberikan sinyal keaslian kepada otak penonton. Tepat sekali. Reaksi yang tertahan itu memvalidasi kekuatan kalimat karakter Sena. Masuk akal. Jika Davina membalas dengan omelan panjang, keintiman momen itu akan pecah. Sebaliknya, rasa salah tingkah yang ditunjukkan Davina menjadi cermin emosional. Cermin bagi siapa? Bagi penonton.
Penonton melihat rasa malu itu dan melalui apa yang disebut mirror neurons di otak kita, penonton ikut merasakan kegugupan yang sama di ruang tamu mereka. Wah, jika kita hubungkan ini dengan pengalaman sehari-hari ya, Anda yang sedang mendengarkan ini mungkin bisa mengingatnya sendiri. Pernahkah Anda sedang fokus membuat kopi di pantry kantor? Pikiran melayang ke tumpukan pekerjaan ya? Iya, lagi stres, fokus, lalu tiba-tiba ada seseorang. Mungkin rekan kerja yang karismatik, yang melontarkan candaan ringan, yang langsung membuat Anda kehilangan kata-kata. Pasti pernah kan mengalami itu? Anda hanya bisa tersenyum canggung sambil dalam hati berharap, aduh semoga pipi saya tidak memerah. Iya, malu banget rasanya. Sensasi membeku sesaat itulah yang berhasil ditangkap oleh adegan ini secara sempurna. Dan itu membawa kita pada fenomena yang lebih besar, yaitu kelelahan audiens yang sedang terjadi di kultur media kita saat ini. Kelelahan audiens, coba jelaskan lebih lanjut. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, mengapa momen sesepele ini dirayakan secara besar-besaran oleh publik? Kenapa tuh? Kita hidup di era info overload. Layar kaca kita setiap hari dibombardir oleh stimulus ekstrim. Drama, perselingkuhan, pengkhianatan. Betul, pengkhianatan yang tidak masuk akal, plot balas dendam, dan karakter yang tingkat emosinya itu seolah selalu berada di angka 10. Marah-marah terus ya? Menonton televisi seringkali terasa seperti pekerjaan emosional yang menguras tenaga. Bukannya menjadi pelarian, malah membuat kita semakin stres ya, kalau begitu. Benar. Dan di tengah lautan kebisingan itu, muncul sebuah adegan yang berani mengambil langkah mundur. Adegan Arya Saloka ini ya? Adegan ini menawarkan jeda. Kualitas akting yang ditawarkan Arya Saloka membuktikan bahwa Anda tidak membutuhkan rentetan dialog dramatis untuk memancarkan gravitasi sebuah karakter. Gravitasi karakter itu pemilihan kata yang indah. Ekspresi tenangnya, senyuman tipis di sudut bibirnya saat melontarkan kalimat tengil itu, dan sorot matanya yang hangat memberikan penawar bagi kelelahan audiens. Oh wow. Ini adalah esensi dari chemistry. Tidak selalu tentang apa yang diucapkan, melainkan tarikan energi tak kasat mata di antara jeda kalimat tersebut. Penjelasan Anda ini membuat saya berpikir tentang bagaimana emosi dalam layar itu ternyata bisa melompat keluar menjadi interaksi sosial di dunia nyata. Maksudnya dampaknya pada netizen? Iya. Karena saat adegan ini viral, ia tidak sekedar ditonton ulang. Betul, videonya disebar kemana-mana. Ia dibedah, dikomentari, dan dijadikan bahan obrolan ribuan orang. Sumber yang kita bahas ini mencatat rekam jejak digital yang luar biasa cepat tentang penyebaran video ini loh. Oh iya. Kolom komentarnya benar-benar meledak. Mari kita lihat apa yang sebenarnya dikatakan oleh penonton. Karena komentar mereka adalah data kualitatif tentang bagaimana empati kita bekerja. Setuju. Ada beberapa kutipan spesifik nih dari penggemar yang sangat menarik untuk kita urai bersama. Silakan dibacakan. Salah satu penonton menulis begini, "Wah, Kak Sena keren bisa buat baper Devina." Oke, itu reaksi yang fokus pada aktor prianya. Kemudian penonton lain tampaknya sangat fokus pada reaksi biologis. Dia mencatat, pipi merah Davina terlihat banget tuh kelihatan tersipu malu. Aha, menangkap mikroekspresinya ya. Resonansi parasosial yang sering terjadi belakangan ini. Resonansi parasosial, oke. Komentar pertama berfokus pada sang pemicu. Pesona dan aura percaya diri Arya Saloka yang berhasil menembus pertahanan lawan mainnya. Benar, apresiasi untuk sang aktor. Nah, komentar kedua bergeser pada validasi reaksi. Penonton mengkonfirmasi bahwa mereka melihat perubahan fisiologis berupa pipi memerah. Yang membuktikan kalau adegannya itu natural ya. Tepat, membuktikan emosi itu nyata, bukan akting yang terbuat-buat. Dan komentar ketiga tadi melompat ke kesimpulan tentang hubungan mereka berdua. Nah, disitulah letak kekuatan sejati dari adegan ini. Penonton tidak lagi melihat aktor yang sedang membaca naskah. Mereka mulai menjodoh-jodohkan karakternya ya. Betul. Mereka mulai menjodohkan karakter di layar kaca. Batas antara fiksi di layar dan realitas di kepala penonton menjadi kabur. Wah. Ketika publik mulai secara aktif mengharapkan dua karakter fiksi ini bersatu, itu adalah bukti tak terbantahkan. Emosi yang dibangun oleh Arya Saloka dan Asha Asunsyo berhasil melampaui layar televisi. Dan menjadi interaksi sosial di dunia maya ya. Tepat sekali. Jadi, apa arti dari semua ini jika kita menyatukan kepingan-kepingan psikologi, akting, dan reaksi sosial ini? Kesimpulannya, Kita menemukan bahwa daya tarik utama karakter Sena tidak berdiri sendiri.
Karakter yang diperankan Arya Saloka ini menggunakan rasa terlalu percaya dirinya, ketengilannya itu, sebagai semacam umpan. Tapi sebuah umpan, seberapapun menariknya, tidak akan menjadi tontonan yang memikat tanpa tarikan dari sisi lain. Harus ada yang memakan umpan tersebut. Benar. Arogansi Sena seketika dinetralkan dan diubah menjadi pesona yang hangat justru karena ia berbenturan dengan dinding kerentanan Davina. Reaksi gugup yang menggemaskan itu ya. Itu adalah tarian keseimbangan yang sempurna. Sangat seimbang. Anda membutuhkan satu pihak yang dengan berani melangkah masuk ke ruang personal dan pihak lain yang tergagap mundur selangkah karena terkejut. Tarik ulur. Dinamika tarik ulur inilah yang melahirkan percikan. Dan fakta bahwa semua ini terjadi di tengah aktivitas sepele seperti membuat minuman, itu membuktikan satu hal. Apa itu? Penonton sebenarnya sangat mendambakan romansa dalam keseharian, bukan hanya dalam skenario dramatis yang mustahil terjadi dalam hidup mereka. Wah, sangat mencerahkan ya melihat bagaimana satu kalimat kecil bisa memiliki lapisan struktural yang begitu kompleks saat dibedah seperti ini. Seringkali hal kecil justru yang paling kompleks. Apa yang tampaknya seperti momen singkat berdurasi 10 detik, ternyata merupakan kelas master dalam hal komedi situasional, kontrol vokal, Dan psikologi audiens. dan kepiawaian mengeksekusi kesederhanaan. Kesederhanaan, jika dieksekusi dengan tingkat kesadaran emosional yang tinggi, ternyata jauh lebih lantang daripada teriakan keras. Pada akhirnya, kejujuran dalam berakting tidak bisa dipalsukan, mikroekspresi tidak berbohong. Betul. Dan ketika seorang aktor mampu mengakses ruang kejujuran itu tanpa perlu bersusah payah, audiens akan dengan senang hati menyerahkan perhatian penuh mereka. Kemampuan Arya Saloka untuk merangkul ketenangan ini adalah pembeda yang tegas antara akting yang hanya sekedar tampil dengan akting yang benar-benar hidup. Oleh karena itu, mari kita rangkum seluruh perjalanan eksplorasi pikiran kita hari ini ke dalam satu kalimat hikmah. Silakan. Dari sebuah adegan di sudut ruangan dengan segelas air, kita belajar ini. Terkadang, bukan kata-kata besar yang memenangkan hati seseorang, melainkan percakapan sederhana yang diucapkan dengan ketulusan dan sedikit keberanian. Sebuah pengingat yang indah, bahwa keajaiban interaksi manusia seringkali terletak di celah-celah momen yang tidak kita rencanakan. Nah, sebelum kita menutup sesi ini, ada titipan pesan langsung nih dari sumber yang menggerakkan roda diskusi kita hari ini. Oh, ada pesan untuk pendengar? Ada dong. Untuk Anda yang mendengarkan, kami ingin tahu, bagaimana menurut Anda tentang tingkah tengil Sena? Iya. Apakah Anda ikut senyum sendiri saat menontonnya? Iya, atau mungkin Anda yang sering melontarkan gombalan seperti Sena. Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa, dukung terus channel Motivasi David dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Dukung terus ya. Serta aktifkan lonceng notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan cerita terbaru tentang Arya Saloka dan kelanjutan kisah di Terikat Janji. Dan sebagai penutup eksplorasi kita, saya ingin meninggalkan sebuah pemikiran untuk Anda bawa pulang. Silahkan. Sepanjang pembahasan ini, kita telah mengagumi bagaimana adegan Arya Saloka ini terasa begitu realistis karena menampilkan rasa kikuk dan salah tingkah. Kita memujinya habis-habisan di layar kaca. Kita sangat menyukainya. Tapi, coba tanyakan pada diri Anda sendiri. Apakah di dunia nyata kita benar-benar siap menerima ketidaksempurnaan dan rasa salah tingkah kita sendiri saat berinteraksi dengan orang lain? Wah. Ataukah, paradoksnya, kita lebih suka menyembunyikannya secara aman di balik layar ponsel kita? Sesuatu untuk direnungkan. Selamat melanjutkan hari Anda.